أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والحمد لله ثم الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Nurul Muslimin yang kami hormati, yang selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan alhamdulillah atas segala kenikmatan, atas segala rahmat yang terus Allah berikan kepada kita. Salah satu nikmat yang luar biasa yang terus Allah berikan kepada kita hingga hari ini, Allah masih membiarkan kita, mengizinkan kita untuk berkumpul di tempat yang mulia, melaksanakan hal-hal yang mulia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tentunya selalu kita kirimkan, salawat dan salam rindu kita kepada junjungan kita, kepada manusia yang kita rindukan, yang juga merindukan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salawat dan salam yang kita kirimkan, kita harapkan agar menjadikan kita semakin dekat dengan beliau, menjadikan kita semakin besar kemungkinannya untuk bisa mendapatkan syafaat pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik di dunia apalagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini subuh yang berkah ini kembali kita duduk bersama akan membaca, akan mengkaji hadis-hadis Rasulullah yang bercerita tentang Rasulullah, seperti apa Rasulullah di dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain amin, yang mana insyaallah kita akan masuk dalam bab baru bab ma jaa fi hijamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab yang membahas tentang salah satu terapi pengobatan ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya hijamah. Hijamah ini artinya bekam. Jadi bab ini akan membahas tentang salah satu terapi Nabi, salah satu tibbun nabawi, yaitu berupa bekam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita bahas bekam, tentu yang harus kita pahami, yang harus kita yakini bahwasanya tidak ada satupun dari kita yang tidak pernah merasakan sakit. Badan kita ini milik Allah, tubuh kita milik Allah. Tentu rasa sakit yang dialami, yang dirasakan oleh tubuh kita ini pun juga merupakan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang memberikan manfaat, tidak ada yang memberikan mudarat, semuanya itu kecuali hanya Allah lah yang memberikan. Termasuk musibah sakit itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita orang yang beriman kepada Allah, ketika diberikan musibah berupa sakit, tentu hal yang harus kita lakukan adalah justru bersyukur dan bersabar, ridho dalam menerima setiap musibah sakit yang Allah berikan. Bukan malah sebaliknya, bukan malah mengutuk, bukan malah mengeluh, apalagi mempersalahkan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Jadi bagi seorang yang beriman, ketika diberikan musibah sakit, justru yang harus dilakukan adalah bersyukur dan bersabar. Karena setiap musibah sakit yang Allah berikan kepada orang yang beriman, di situ ada kehendak baiknya Allah. Ada yang namanya hikmah yang baik dalam setiap musibah yang Allah berikan, termasuk sakit. Jadi hakikat sakit itu ada banyak hikmah di dalamnya.
Yang mana hikmah-hikmah ini akan membuat kita semakin bersyukur dan bersabar atas segala sakit yang Allah berikan. Di antara hikmah kenapa Allah berikan sakit kepada seseorang yang beriman adalah sakit itu Allah berikan seperti ibarat sebuah alarm. Alarm bahaya. Kalau kita berada di dalam satu gedung biasanya yang ada sistem alarm, kalau ada asap dari sebuah api biasanya akan nyala alarmnya. Dan kalau sudah nyala alarm tersebut, tentu orang-orang yang berada di dalam gedung itu akan keluar dari gedung itu. Maka musibah sakit ini ibarat seperti alarm yang Allah berikan kepada kita. Bagi seseorang yang sudah lama di dalam ruangan kemaksiatan, bagi seseorang yang beriman sudah berada dalam keburukan-keburukan, sehingga Allah dengan kepeduliannya ingin memberikan alarm kepada seseorang yang beriman agar keluar dari ruangan kemaksiatan dan segera menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang yang beriman, kalau sudah terlalu jauh dari Allah, sudah terlalu jauh meninggalkan Allah, sudah terlalu jauh meninggalkan masjid, maka biasanya Allah akan memberikan alarmnya berupa sakit. Karena ketika orang yang beriman diberikan sakit, justru saat itulah dia akan kembali ingat bahwasanya dirinya adalah hamba yang lemah, hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya biasanya orang yang sakit itu akan lebih sering mengucapkan zikir-zikir kepada Allah. Biasanya kalau kita sakit, kita akan lebih sering mengingat kematian. Kita kalau sakit akan lebih sering mengingat bagaimana bekal kita yang akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru inilah yang membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang yang beriman itu adalah seperti alarm yang Allah berikan agar kita tidak terlalu lama dalam kemaksiatan, tidak terlalu nyaman dalam keadaan-keadaan yang buruk, agar kita segera keluar dari hal itu menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu luar biasanya kasih sayangnya Allah kepada orang yang beriman. Sebab kalau tak beriman, biasanya Allah biarkan. Seperti Fir'aun, Pak. Fir'aun itu orang yang kaya, orang yang paling hebat, orang yang paling berkuasa, orang yang paling kuat di zamannya, sehingga Allah tidak berikan sakit. Bahkan di riwayat disebutkan bahwasanya Fir'aun itu nggak pernah sakit flu seumur hidupnya. Karena Allah tidak ingin memberikan sakitnya, karena Allah ingin membiarkan Fir'aun dalam kemaksiatannya, dalam kezalimannya, sampai dia menutup kehidupannya. Jadi bersyukurlah bagi kita yang beriman, masih Allah berikan sakit, karena dengan sakit itu kita akan semakin ingat kembali dengan Allah Subhanahu wa taala. Juga di antara hikmah dari sakit yang Allah berikan kepada orang yang beriman, tentu sakit itu akan menghapus segala dosa-dosa kita. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min muslim yusibuhu adza min maradin fama siwahu illa hattallahu bihi sayyi'atihi kama tahuttu asy-syajarah waraqaha." Tidaklah seseorang muslim yang beriman ketika diberikan musibah berupa sakit atau hal yang lain, kemudian dia sabar dengan sakit itu, maka tidaklah sakit itu akan menggugurkan segala dosa-dosanya sebagaimana pohon menggugurkan daunnya. Jadi bagi seseorang yang beriman, diberikan sakit, diberikan musibah oleh Allah, justru itu akan memberikan dia kesempatan untuk menggugurkan dosa-dosa kemaksiatannya. Seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Jadi rontok dosa-dosa kita, itu rontok ketika kita diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, selama kita sabar dan kita ridho akan sakit yang Allah berikan kepada kita. Makanya Rasulullah kalau beliau sakit selalu mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Saya bersyukur kepada Allah atas segala keadaan yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi itu salah satu ucapan yang selalu disebutkan oleh Nabi ketika beliau mendapatkan sakit. Alhamdulillahi ala kulli hal. Ini menunjukkan bahwa ketika kita sakit, kita diajarkan untuk bersabar menerima keadaan
sakit yang Allah berikan kepada kita, karena dengan kita bersabar menghadapi sakit yang Allah berikan itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Kalau kita lihat misalkan orang yang biasanya banyak dosa bagian mulutnya, itu akan lebih sakit bagian mulutnya. Misalkan orang suka sariawan, itu kalau dilihat mungkin itu lebih banyak dosa mulutnya yang dia lakukan, sehingga Allah berikan sakit di bagian bibirnya agar dosa-dosa mulutnya, dosa-dosa bibirnya itu berguguran. Kalau yang sakit kepalanya, bisa jadi kepalanya lebih banyak dosanya karena memikirkan hal-hal yang tidak baik. Kalau yang sakit tangannya, mungkin tangannya lebih banyak dosanya, melakukan sesuatu menggunakan tangannya dengan hal-hal yang tidak baik. Jadi biasanya cara itulah Allah ingin menggugurkan dosa-dosa kita. Makanya salah satu sakit favoritnya Nabi Muhammad, dalam sebuah riwayat disebutkan penyakit demam. Kenapa demam menjadi favorit sakitnya Nabi Muhammad SAW? Karena ketika demam itu semuanya menggigil, semuanya sakit dari ujung kaki sampai kepala, itu semuanya merasakan demam. Karena semuanya merasakan sakit, maka seluruh tubuh, bagian tubuh kita ini juga akan menggugurkan dosa-dosanya. Makanya Rasulullah favorit sakitnya adalah sakit demam. Bukan berarti Rasulullah mencari demam, mencari sakit, karena orang yang mencari sakit tentu tidak diperbolehkan. Jadi Rasulullah SAW mengatakan kalau ada sakit yang baik itu sakit demam. Sakit demam, karena itu akan menggugurkan seluruh dosa-dosa tubuh kita. Jadi itu diantara hikmah sakit yang Allah berikan kepada setiap orang-orang yang beriman. Dan ketika Allah memberikan sakit, ketika Allah menurunkan sakit, Allah juga pasti akan menurunkan obatnya. Likulli da'in dawa, kata Nabi. Setiap sakit itu pasti ada obatnya kecuali satu, kata Rasul. Kecuali tua. Kalau tua, umur semakin tua itu tak ada obatnya. Gak ada yang bisa menghalangi kita, menyembuhkan kita dari penyakit tua. Tapi semua penyakit selain tua, Rasul katakan ada obatnya. Namun manusia ada yang tak tahu, ada yang belum tahu. Ada yang sudah menemukan obatnya, ada yang belum ditemukan obatnya. Jadi itu, semua penyakit yang Allah turunkan ada obatnya. Namun masalahnya tidak semua orang yang bisa menemukan obatnya atau belum bisa menemukan obatnya. Jadi salah satu bentuk rahmat kasih sayangnya Allah, ketika Allah menurunkan penyakit, Allah juga akan menurunkan penyembuhnya. Dan di antara penyembuhnya, di antara obat yang Allah turunkan adalah obat yang diwariskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah SAW bukan hanya seseorang nabi yang memberikan dakwah, akan tetapi Nabi Muhammad juga merupakan seseorang bisa kita sebut dokter di zaman itu, karena memiliki pengobatan ala Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak pengobatan Nabi itu banyak. Pengobatan Nabi itu dikenal dengan Tibbun Nabawi. Kalau ada kajian Tibbun Nabawi, itu biasanya kajiannya akan membahas tentang apa saja obat-obat terapi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di antara pengobatan Nabi itu, sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan, syifa'u fi salasatin, syarbat aslin wa syartati mihjam wa qayyatin nar. Obat itu, kesembuhan itu terdapat dalam 3 hal, kata Nabi. Yang pertama meminum madu, kemudian yang kedua bekam, kemudian yang ketiga kai. Kai itu disundut pakai api. Nah, disundut pakai api ini adalah hal yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Karena di zaman itu ada salah satu terapi namanya kai. Kai itu disundut pakai besi panas, disundut ke bagian yang sakit. Nah, hal ini tidak diperbolehkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang diperbolehkan oleh Nabi meminum madu dan berbekam. Nah, ini berbekam dan meminum madu adalah salah satu tibbun nabawi, salah satu terapi pengobatan ala Nabi Muhammad SAW. Belum lagi nanti Rasul akan mengajarkan pengobatan dengan ruqyah. Ruqyah itu membaca ayat-ayat yang tujuannya untuk kesembuhan.
Jadi dalam Al-Qur'an ini sebagaimana Allah sebutkan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa, dan tidaklah kami turunkan Al-Qur'an ini yang mana di dalamnya terdapat kesembuhan. Maka dari ayat ini Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya di dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat yang kalau dibaca itu akan memberikan kesembuhan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan membaca surat Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah itu sudah terbukti di zaman Nabi, para sahabat ketika ada yang sakit di satu wilayah, di satu kampung, kemudian dibacakan Al-Fatihah, yang sakit menjadi sembuh. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Al-Fatihah itu memang merupakan ayat ruqyah untuk kesembuhan. Jadi Al-Fatihah itu baik dibaca, kemudian dua ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah juga merupakan ayat ruqyah, termasuk doanya Nabi Ayub juga adalah ayat Al-Qur'an yang sangat manjur apabila dibacakan untuk ruqyah. Mana bunyi ayatnya, Rabbi anni massani dzurru wa anta arhamur rahimin. Rabbi anni massani dzurru wa anta arhamur rahimin. Ini salah satu doanya Nabi Ayub, yang dengan doa itu Allah memberikan kesembuhan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Jadi banyak ayat-ayat ruqyah yang kalau dibaca akan memberikan kesembuhan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak terapi-terapi pengobatan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam bab ini yang akan kita bahas hanya tentang bekam hijamati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadis yang pertama. Hadis yang pertama dari Anas bin Malik, dia mengatakan tentang kasbil hajjam. Ada yang bertanya kepada Anas bin Malik tentang mengambil upah dari hasil bekam. Apakah hukumnya boleh? Kemudian Anas bin Malik mengatakan, ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajamahu Abu Thaibah fa amara lahu bi sa'aini min ta'amin wa kallama ahlahu fa wada'u anhu min kharajihi wa qala inna afdala ma tadawaitum bihi al-hijama aw inna min amsali dawaikum al-hijama. Kata Anas bin Malik ketika ditanya apa hukumnya mengambil upah bekam, kemudian Anas bin Malik menjawab bahwasanya Rasulullah dulu berbekam, yang mana beliau pernah dibekam oleh Abu Thaibah. Abu Thaibah ini adalah seseorang budak dari Abu Mas'ud Al-Ansari, yang mana ketika habis dibekam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikannya 2 sok makanan sebagai upah yang dibayarkan kepada orang yang membekamnya, yaitu Abu Thaibah. Yang mana Abu Thaibah ini merupakan budak ketika dia bekerja di suatu tempat yang bukan rumah majikannya, itu ada yang namanya kharaj, ada yang namanya pajak atau upeti yang harus dibayarkan kepada tuannya. Jadi budak ini bekerja kepada majikannya. Budak punya majikan. Tapi kalau budak ini bekerja di luar rumah majikan, maka budak ini nantinya harus membayar upeti kepada majikannya. Yang mana di sini Abu Thaibah ini pajak yang harus dia bayarkan kepada majikannya itu 3 sak makanan. Namun Rasulullah hanya memberikan 2 sak. 1 saknya lagi Rasul memberikan pertolongan kepada majikannya agar dikurangi, jangan 3 sak, 2 sak saja. Dan tuannya, majikannya pun mengiyakan, sehingga Abu Thaibah hanya memberikan pajak atau upeti kepada majikannya dengan 2 sak makanan. Inti dari hadis ini adalah bahwasanya yang pertama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbekam. Salah satu terapi yang beliau pakai, yang beliau gunakan adalah bekam. Bekam itu apa? Bekam adalah mengeluarkan darah kotor, mengeluarkan darah yang mengandung toksin, atau disebut dengan detox zaman sekarang. Kalau dalam ilmiahnya disebut dengan detox. Artinya mengeluarkan darah melalui titik-titik yang ada dalam tubuh kita. Jadi ketika dibekam itu disedot darah kita, yang keluar itu adalah darah-darah kotor, yang mana darah-darah kotor ini akan menghalangi fungsi sistem dalam tubuh kita. Ketika darah kotor ini dibuang, maka fungsinya akan kembali normal. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi bekam itu adalah salah satu cara untuk mengeluarkan kotoran atau racun dalam tubuh kita. Kalau ingin tubuhnya kembali segar, kalau ingin
dirinya menjadi nyaman, tubuhnya lebih enak lagi, lebih enteng lagi, biasanya Nabi Muhammad SAW itu akan melakukan terapi bekam. Dan terapi bekam ini tidak hanya membuat kita terhindar dari penyakit, tapi bekam ini juga akan mengobati penyakit. Karena sampai sekarang banyak para peneliti, bahkan orang Eropa, Amerika sana meneliti khasiat dari bekam ini. Sampai di Amerika saat ini banyak klinik-klinik bekam. Klinik-klinik bekam di Amerika, karena mereka percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, afdalu ma tadawaitum bihil hijamah, sebaik-baik obat yang bisa kalian lakukan adalah dengan berbekam. Jadi hadis ini orang-orang Barat itu mencoba meneliti apa khasiat dari bekam. Ternyata khasiatnya sangat banyak. Mungkin nanti Bapak Ibu cari sendiri apa saja manfaat-manfaat khasiat yang akan didapatkan bagi seseorang yang berbekam. Jadi bekam itu banyak manfaatnya. Darah rendah, darah tinggi itu akan kembali normal dengan bekam yang dilakukan oleh seseorang. Jadi banyak manfaatnya. Dan dalam hadis ini juga Rasulullah SAW mengajarkan bahwasanya memberikan upah, mengambil upah uang dari hasil berbekam itu diperbolehkan. Meskipun nanti ada hadis yang mengatakan bahwasanya upah bekam itu khabis. Ada hadis dalam Sahih Muslim menyebutkan bahwasanya upah yang diambil dari berbekam itu tidak baik. Nah, dari hadis ini banyak orang mengatakan ambil upah dari bekam itu haram. Karena hanya memahami hadis dari Sahih Muslim ini saja, tidak memahami dari hadis-hadis yang lain. Ini masalahnya. Hadis itu tidak boleh sembarang diambil hukum dari satu hadis. Karena mengambil hukum dalam satu hadis itu banyak ilmu yang harus diterapkan. Tidak bisa kita nemu satu hadis kemudian ini hukumnya halal, hukumnya haram, enggak. Harus mengikuti para ulama yang sudah punya ilmunya, yang sudah meracik ilmunya untuk menghasilkan suatu hukum dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa sebenarnya kesimpulan dari hadis? Yang pertama, hadis mengatakan bahwasanya Rasul memberikan upah. Kemudian ada hadis yang mengatakan Rasul mengatakan mengambil upah dari bekam itu tidak baik. Apa kesimpulannya? Para ulama menyimpulkan mengambil upah dari bekam itu diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat. Di antara syaratnya adalah boleh mengambil upah dari bekam kalau pekerjaannya bukan hanya satu-satunya berbekam. Kalau tukang bekam ini pekerjaannya hanya membekam saja, maka mengambil upah dari bekam itu diharapkan tidak diambil. Kalau hanya tukang bekam saja. Tapi kalau ada pekerjaan yang lain, tentu mengambil upah dari bekam ini boleh, karena pekerjaan bekamnya hanya menjadi kerjaan sampingan. Kemudian juga boleh mengambil upah dari bekam kalau bukan ditimbang dari darah yang dikeluarkan. Kalau ngambil upahnya dilihat dari darah, seberapa banyak darah yang dikeluarkan, segitulah upah yang dibayarkan, maka hal ini tidak diperbolehkan. Jadi kalau upah ditimbang dari darah yang dikeluarkan itu tidak diperbolehkan. Dan banyak lagi syarat-syarat bagi seseorang yang ingin mengambil upah dari berbekam. Intinya Rasulullah SAW dalam hadis ini memberikan upah bagi orang yang membekamnya. Ini menjadi dalil kalau memberikan upah kepada orang yang membekam kita itu diperbolehkan. Jadi terakhir kita bacakan hadis yang kedua, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya Inna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ihtajama fil akhda'aini wa baina katifaini wa atal hajjama ajrahu walau kana haraman lam yu'tihi. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam di antara di dua urat lehernya dan juga di antara dua bahunya atau di bagian pundaknya. Kemudian setelah berbekam, beliau memberikan upahnya. Yang mana kalau ini haram, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan upah kepada orang yang membekamnya. Jadi di sini dalam hadis ini menyebutkan bahwasanya di antara titik-titik bekam yang dilakukan oleh Nabi, di antaranya adalah di sini, urat leher, kemudian di pundak, punuk, tengkuk, bagian tengkuk. Yang mana kalau di bagian tengkuk ini ada hadis yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan apabila seseorang berbekam di bagian
tungkuknya itu akan mengobati 72 penyakit. Itu yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada titik-titik bekam. Ya, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 10 titik bekam. Dimana kalau titik ini dibekam, itu akan memberikan manfaat, memberikan khasiat yang luar biasa bagi tubuh seseorang manusia. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga ada manfaat. Dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar terus memberikan kita kesadaran, kemauan untuk mau mendekati Nabi, untuk mau mencari tahu tentang sosok Nabi yang kita cintai, agar kita semakin dekat dengan Nabi, agar kita semakin dekat untuk mendapatkan pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka khairan ma fi hadzal yawm wa na'udzu bika min syarri ma في هذا اليوم ونعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب عمل يقربنا إليك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.